Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gates Enfus dari kelas A+1, Matkul Pengantar Pendidikan. Di sini saya akan mengangkat atau isu tentang pendidikan yang sedang hangat dibicarakan sekarang di Indonesia tentunya. Banyak sekali sekarang kasus-kasus yang bermunculan, dari kekerasan, pembulian, dan sekarang yang lagi marak-maraknya adalah penghapusan kurikulum merdeka dan peninggian gaji para guru. Nah, sebenarnya bukan itu yang ingin saya bahas. Yang ingin saya bahas adalah mutu pendidikan di Indonesia. Menurut salah satu jurnal yang saya baca, yaitu tentang mutu pendidikan di Indonesia, adalah beberapa fakta itu menjelaskan bahwa kurangnya standarisasi, esensi, dan efektivitas. Dan di situ juga ada faktor lainnya, yaitu tentang kualitas gurunya. Tentu di Indonesia ini banyak sekali terdapat guru-guru mulai dari jenjang sekolah dasar hingga ke perguruan tinggi. Tapi guru-guru yang memiliki kualitas atau karakter sebagai guru sejati hanya bisa dihitung oleh jari. Nah, apa sih impact-nya ke depannya? Ke depannya, pendidikan akan semakin memburuk akibat para pendidik yang tidak cakap atau tidak memiliki kualitas yang baik. Nah, di dalam suatu informasi yang saya tangkap atau saya baca, ada mengatakan gini, ada 4 kemampuan elektronik yang harus dimiliki, yaitu tahapan pertama yaitu sebagai pembaca dan pengguna, yang kedua itu sebagai yang terlibat di dalamnya hingga mendetail, yang ketiga itu sebagai pengguna yang sudah mahir, yang keempat sebagai trainer. Dan kebanyakan guru di Indonesia ini hanya bisa melakukan tahap pertama, yaitu pengguna. Seharusnya sebagai guru kita itu sudah bisa melakukan sampai tahap keempat, yaitu mentrainer calon pendidik baru, memberikan contoh yang baik kepada pendidik baru. Nah, apa sih bahayanya? Semakin ke depan kan ini Indonesia atau semakin ke depan ini peradaban dunia semakin dekat dengan peradaban elektronik. Nah, jika para guru ini tidak berkompetensi dalam hal tersebut, bagaimana dia menciptakan atau membuat para muridnya terdidik jika dia saja tidak mengerti atau tidak memahami tentang apa yang dia ajarkan? Setelah itu, Indonesia pernah mengadakan tes untuk para guru di Indonesia, dan tes itu dari sekian banyak guru hanya sepertiga yang lolos, hanya sepertiga yang benar-benar bisa menjawab soal untuk guru tersebut. Bayangkan betapa banyaknya guru di Indonesia dan hanya bisa menjawab cuman sepertiga. Bayangkan betapa rendahnya kualitas atau mutu guru yang ada di Indonesia. Nah, menurut saya ini merupakan masalah yang begitu kompleks, karena kedepannya guru ini adalah tameng pertama atau pembentuk sebuah generasi. Mereka yang membentuk presiden, mereka yang membentuk menteri, mereka yang membentuk seorang pengusaha, mereka yang membentuk para figur-figur generasi ke depannya. Jadi penting untuk membuat para guru berkualitas. Nah, menurut pendapat saya, masalah ini memang benar-benar kompleks dan harus diatasi oleh pemerintah secepat mungkin. Nah, menurut pendapat saya, bagaimana cara mengatasi hal seperti ini adalah dengan seringnya adanya atau membaikkan para guru ini mengikuti sebuah semacam penyuluhan, semacam training untuk menambah
ilmu yang lebih, mentrainer bagaimana karakter guru yang baik, bagaimana menjadi guru yang lebih bisa berkompetensi dan berkualitas, yang guru yang mana yang tidak hanya mengejar title, gaji, atau semacamnya seperti atau jabatan yang lainnya. Jadi guru ini harus betul-betul menjadi guru yang mendidik, bukan hanya semata-mata ingin menerima gaji saja. Jadi guru itu harus menjadi tameng pertama dan tameng penting di dalam kehidupan kita ini dan di Indonesia ini. Karena Indonesia jelas sekarang menjadi negara yang tertinggal ya. Dan bahkan Malaysia saja sudah tahun depan tahun 2025 akan diresmikan sebagai negara maju. Nah, Indonesia sangat tertinggal. Menurut saya itu karena ya sumber daya manusianya yang kurang. Ya karena itu dari pendidikan saja sudah kurang. Sedangkan di zaman sekarang, peradaban sekarang, pendidikan itu sendirilah yang menjadi faktor utama kunci kesuksesan dari sebuah negara atau peradaban ke depannya. Baiklah, mungkin cukup sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.